buat setiap hari kami merasakan pribadi-Mu Tuhan. Buat setiap hari kami merasakan hadirat-Mu. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu kami temukan keintiman. Di dalam hadirat-Mu kami temukan ketenangan. Dan di dalam hadirat-Mu kami temukan jawaban yang kami cari. Dan hamba berdoa Tuhan, buat hari makin hari kami terus merasakan bahwa Engkau lebih dekat dari pakaian yang kami pakai. Dan Engkau Allah Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau akan berdaulat di tengah-tengah kami. Hamba minta Kau turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian Tuhan. Buat kami menangkap akan firman-Mu. Buat kami menangkap akan pesan-Mu hari ini. Ini acara-Mu, ini anak-anak-Mu, ini mimbar-Mu Tuhan. Kau boleh lakukan apapun yang Kau mau. Satu yang kami minta, jamah kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan, sanjungan, hormat hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Shalom. Saudara, saya mengucap syukur saya boleh kembali lagi di tempat ini. Saudara, dan dalam waktu 1 bulan ini Tuhan itu sedang mengajari saya begitu banyak hal, terutama tentang 4 wajah saudara. Saudara, dan Tuhan ajari bagaimana di Yeskiel yang pertama ada sisi manusia, tapi kemudian juga ada sisi Raja Wali, sisi singa, dan sisi seekor lembu saudara. Dan hari makin hari Tuhan ajari saya satu persatu. Dan ketika saya sampai kepada sisi Raja Wali, Tuhan itu mengajarkan sesuatu hal yang berbeda saudara. Dan saya berdoa biar pesan ini menjadi berkat buat setiap kita. Saudara, sebelum saya mulai, siapa di sini yang kau percaya engkau adalah pasukan Raja Wali Tuhan yang ajaib? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi? Oke, amin. Puji Tuhan, semua angkat tangan. Kalau tidak, pasukan siapa saudara ya? Oke. Saudara, mari kita buka sama-sama Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Ini ayat yang seringkali sudah sering kita baca, dan izinkan saya mengulangi buat saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, setiap Raja Wali punya prosesnya masing-masing saudara. Saya percaya saudara mendengar akan hal ini. Sudah salah satu dalam proses yang harus dia lewati sebelum dia mendapatkan kekuatan yang baru adalah mengganti semua yang sudah tidak lagi berfungsi. Semua kuku, semua bulu, semua cakar paruhnya, semua harus diganti dengan yang baru. Nah saudara, seringkali kita mendengar bagaimana kenapa Raja Wali ini bisa disebut sebagai atau merepresentasikan sesuatu yang ilahi saudara. Karena memang burung Raja Wali ini berbeda dari burung-burung lainnya. Ketika burung lain melihat ada badai, mereka akan lari dan mencari tempat perlindungan. Tapi seekor Raja Wali akan terbang, malah masuk ke dalam badai, dan dia terbang di tengah-tengah badai. Saudara, tapi ternyata itu bukan untuk semua Raja Wali. Dan ternyata hanya Raja Wali yang sehat yang mampu terbang di atas badai. Sedangkan Raja Wali yang tidak sehat, yang memilih untuk tidak mengalami proses penggantian itu, akan ketakutan dan dia akan memilih untuk terbang atau tinggal di bawah saudara. Sedangkan yang Tuhan mau buat setiap kita para Raja Walinya Tuhan adalah untuk setiap hari kita menjadi lebih kuat.
Tuhan tidak mau kita dari lemah, saudara. Atau dia tidak mau kita menjadi lemah, tapi dia mau kita from strength to strength. Artinya setiap hari engkau semakin kuat. Umurmu boleh bertambah, tapi kekuatan yang di dalam tidak pudar, saudara. Dan itulah yang Tuhan mau. Dan ketika itu saya berdoa terus, bagaimana Tuhan caranya? Dan hari itu dia ajari saya, dia berkata, para raja waliku harus mau meninggalkan semua bulu-bulu lama kita. Saudara, apa itu bulu-bulu yang lama? Semua cakar, semua kuku paruh lama kita adalah semua pengalaman, trauma yang ada di masa lalu setiap kita. Kekecewaan, kepahitan yang lama harus dicabut dan harus dibuang, saudara. Karena jika bulu yang lama itu tidak dicabut, maka percayalah yang baru tidak akan pernah bisa muncul. Kekuatan yang baru tidak akan bisa kita dapatkan jika kita bertahan dengan semua bulu, cakar, dan paruh yang lama, saudara. Saudara, suatu hari keponakan saya yang paling besar namanya Jet Rafael, saudara. Dia ini sudah masuk fase ganti gigi, saudara. Saudara, dan dia ini memang sungguh anak yang luar biasa, saudara ya. Dia ini punya favornya itu menurut saya kadang melebihi yang dewasa-dewasa, saudara. Saudara, dia ini anak yang cukup pemalu, dia tidak seberani adiknya. Dia ini cukup pemalu, saudara, anak sulung, saudara. Dan dia tahu yang namanya kalau kehilangan gigi itu ngisin-ngisini, saudara, bikin malu. Nah, Tuhan itu baik, saudara. Pada awalnya ketika gigi bawahnya mau lepas, Tuhan itu sudah ngasih gigi tambahan di belakang, saudara. Jadi waktu dokter giginya lihat, dokter giginya bilang gini, ya ini yang depan tinggal dicabut, kalau putus waktunya dilepas, nanti tinggal pakai lidah dimaju-majuin giginya itu jadi ke depan. Jadi dia itu tidak pernah mengalami fase ompong, saudara, atau gerbang terbuka di tengah itu dia belum pernah, saudara. Nah, kemarin tiba-tiba kami ngeh, saudara, bahwa dua gigi kelinci di tengah mulai goyang. Nah, itu sudah goyang banget, dan ketika saya nggak sengaja saya bawa dia ke dokter gigi temani saya, saudara. Dan setelah saya cek, dia sekalian dicek sebentar, dokternya bilang begini, wah ya ini tinggal dikit lagi kok lepas, tinggal tali benang tempel di kursi, tempel di pintu, jebret. Minta papanya aja, pasti nanti lepas dua-duanya. Nah, namanya anak, saudara ya, dengar metode begitu ketakutan, saudara. Saudara, dan ada satu malam kita khusus rapat keluarga hanya untuk membahas dua gigi kelincinya Jet, saudara. Saya mencoba meyakinkan Jet, gak apa-apa, nanti Ii juga dulu gitu, Ii malah lepas sendiri. Saya tali sendiri gigi saya, saudara. Saya tali di pintu, saya jebret sendiri, saudara. Kenapa? Kelamaan. Gak apa-apa, Jet, gak sakit. Wah, nangis gerung-gerung, saudara. Karena dia sudah nangis gerung-gerung, kita bilang ya udah. Mamahnya tanya, Jet kenapa? Gak percaya sama papa? Iya, katanya. Gak percaya sama papahnya untuk cabut giginya, saudara. Tapi dokternya bilang begini, Jet, kalau ini tidak segera dicabut, kamu makannya susah, sikat gigimu nanti nggak bener, kamu kesakitan terus-terusan. Jadi ngunyah tuh sebelah kanan kiri, saudara. Dan dia mulai sikat giginya nggak bener, nafasnya mulai bau, udah. Tapi sekali lagi dia ngekeh, dia bilang nggak mau. Sampai akhirnya, saudara, dibawalah ke dokter gigi, saudara. Karena sekali lagi tidak percaya sama bapaknya sendiri, saudara. Ditanya, mau sama papa? Dokter gigi, katanya. Bayar kok dokter gigi nyabut 300.000, saudara. Pulang-pulang papahnya bilang, lah yo Tonyo, mending papa yang nyabut 300.000 bisa buat beli mainan, saudara. Dia cabut, pulang-pulang gerbang terbuka, saudara.
Dia malu, tapi ternyata setelah kita cek, ternyata yang salah satu dari giginya itu sudah tumbuh, saudara. Tapi gak akan kelihatan sebelum giginya yang lama dilepas. Saudara, kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang baru. Engkau gak bisa mengharapkan bulu yang baru jika yang lama saudara tidak mau lepas. Loh, saya ditambahi, saudara, itu kalau ditambahin raja walinya gak bisa terbang. Bahasa Prancisnya kaboten wulu, saudara. Kenapa gak bisa? Semua yang lama harus dilepas supaya bulu yang baru diganti. Semua cakar yang lama harus dilepas supaya cakar yang lebih tajam mulai tumbuh. Paruh yang lama sudah harus dilepas supaya paruh yang baru itu bisa muncul. Saudara, tapi kenyataannya, bukankah hari-hari ini banyak anak Tuhan itu senang, saudara, dalam kondisi kecewa, dalam kondisi kepahitan, mereka nyaman dengan hal yang seperti itu. Saudara, tapi sekali lagi, tidak ada cara lain untuk mencabut semua yang lama, hanya adalah melewati dengan proses pengampunan, berdamai dengan Tuhan, dan berdamai dengan orang-orang yang melukai kita, saudara. Saudara, siapa di sini engkau percaya bahwa setiap kita sudah diampuni Tuhan? Boleh angkat tangan berdiri? Yang tidak angkat tangan, saudara, saya mau bilang oleh kasih Tuhan, saudara sudah diampuni, saudara, selama saudara bertobat. Saudara, setiap kita tahu kita ada di ruangan ini karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita ada di tempat ini bukan karena kita layak, kita di sini karena kita diampuni Tuhan. Kita di sini bukan karena kita hebat, tapi kita di sini karena kita sudah diampuni. Dan bukankah menjadi sebuah lelucon bagaimana kita sudah diampuni, tapi sulit untuk mengampuni, saudara. Kolose 3 ayat yang ke-13. Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Firman-Nya jelas, apa yang kita terima itulah yang seharusnya kita berikan kepada orang lain. Apa yang kita terima yang dari Tuhan, kita harus perbuat kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk yang menyakiti kita, saudara. Karena kalau saudara baca di 2 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, dikatakan mereka berkata, aku bisa menghibur orang lain karena aku sendiri menerima penghiburan yang dari Tuhan. Semua yang kita terima dari Tuhan sudah seharusnya kita berikan kepada orang lain. Termasuk kita mengampuni saudara-saudara kita. Kita dihibur oleh Tuhan, kita menghibur orang lain. Kita diberkati oleh Tuhan, kita memberkati orang lain. Kita diajari oleh Tuhan, kita ngajari orang lain. Dan ketika Tuhan mengampuni kita, kita juga seharusnya mengampuni mereka. Saudara, ada satu waktu di mana hari itu saya sedang dalam sebuah kebaktian, saudara. Saudara, dan jadi hamba Tuhan itu tidak semudah yang saya bayangkan waktu saya kecil, saudara. Saya tuh dari dulu selalu mikir, papi kenapa ya kalau minggu pasti di tengah-tengah kebaktian pagi sama sore selalu tidur siang, saudara. Buat saya khotbah itu nggak capek. Sekarang kapok saya, saudara, ngomong begitu. Saya minta ampun dengan Tuhan. Tapi saya selalu mikir bahwa khotbah itu biasa aja. Tapi ternyata ketika saya mulai menjalaninya, untuk saya berdiri di hadapan saudara 40 menit dengan mata semua memandang kepada saya, itu kadang-kadang mengerikan, saudara. Saudara, dari hari itu saya masih ada satu waktu saya di sebuah kebaktian, saya duduk sebagai jemaat, saya duduk paling tengah, saudara. Saya duduk di tengah-tengah dan saya lihat ada seorang hamba Tuhan, kelihatan seperti saya, grogi, saudara. Dia mulai khotbah dan hari itu orang-orang di sekitar saya mulai main handphone,
mulai ngobrol, ada yang tertidur dalam hadirat Tuhan. Saudara, dia sebagian besar saya lihat tidak ada yang memperhatikan orang ini khotbah. Dan hari itu ketika itu saya datang dengan teman saya, saudara, hari itu saya lihat pendeta itu, dan apapun dia bilang saya mantuk-mantuk, saudara. Saya berkata yes, amin, haleluya. Saya bilang apapun yang dia ngomong saya akan berkata ya, amin. Saya jadi orang mantuk-mantuk. Teman saya jawil, saudara. Dia bilang gini, pendeta ini tuh khotbah apa aja saya nggak ngerti. Kamu ini kok jadi mantuk-mantuk aja. Kamu ini ngapain mantuk-mantuk, amin, 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 berisik. Kita tuh loh yang lain gak ada yang paham ini pendeta ngomong apa. Kamu kok mantuk-mantuk aja. Saudara, saya bilang kenapa? Karena saya pernah menerima hal yang sama dari orang lain, saudara. Saya masih ingat hari itu saya khotbah di satu tempat. Khotbah saya masih amburadul, saudara, ya sampai hari ini pun juga kadang juga rada amburadul, saudara. Tapi yang waktu itu lebih parah lagi. Dan ketika saya khotbah, itu anak kecil nggak mencoba menutupi di depan kursi paling depan tidur, saudara. Orang tidak mencoba menutupi, semua buka mainan handphone. Ada lagi orang kok suara mic ternyata orang ngorok, saudara. Saudara, hari itu di tengah-tengah itu saya mikir, di tengah saya khotbah, saya bilang Tuhan, ini saya ngomong kayak nyamburadul ini, saya bilang. Gak ada yang dengerin saya, gak ada ini, kayaknya gak ada yang tahu ini saya ngomong apa. Tapi di tengah-tengah dari sekian orang, ada satu orang duduk di tengah, saudara. Dan dia satu-satunya orang yang lihat saya dan mantuk-mantuk. Yes, amin, saudara. Saudara, kan ada yang mantuk-mantuk mendukung sama yang rada ngenyek itu rada lain, saudara, ya. Itu kelihatan. Dia mantuk-mantuk, ya amin. Apapun yang saya ngomong, dia pokoknya aminkan dulu, saudara. Tapi saya bisa yakin sebenarnya dia nggak tahu saya khotbah apaan, saudara. Tapi dia lakukan itu, saudara. Dan bagi saya pada waktu itu sangat mendukung saya. Dan hari itu saya lakukan ke semua orang yang saya temui. Mau saya paham nggak paham, saya akan jadi orang yang mantuk. Amin. Kenapa? Karena saya terima yang dari Tuhan dan saya berikan ke orang lain, saudara. Saudara, ketika papa saya meninggal dunia, ada orang-orang yang luar biasa. Mereka kirim bunga-bunga kepada saya. Saya di gereja, saya dikirimi bunga, saya dimanapun, tiba-tiba selama mungkin 1 minggu sampai 1 bulan. Ada orang-orang yang kirim saya bunga dengan kata-kata yang menguatkan. Saya nggak kenal orangnya, karena namanya tidak tertulis, saudara. Buat saya itu sebuah penghiburan yang saya terima dari Tuhan melalui orang lain, saudara. Saudara, hari ini ketika setiap kali ada orang yang keluarganya meninggal dunia atau kerabat mereka meninggal dunia, saya kan jadi orang pertama kirim papan bunga, saudara. Saya sampai punya langganan, saudara. Mau hari H pun papan bunganya bisa jadi dengan harga yang murah, saudara. Dan orang-orang boleh tanya, suatu hari saya masih ingat anak Burip Kak Hedi tanya, Cik, kenapa sih kok Cici itu tiap kali ada yang berduka rajin dan cepat sekali ngirim bunga, katanya. Dan pasti Cici akan berikan kata-kata, entah firman, entah kata-kata yang menguatkan. Kenapa? Dan saya berkata karena saya terima itu dari Tuhan. Dan apapun yang saya terima dari Tuhan, saya berikan kepada orang lain. Saudara, dan bukankah yang kita terima yang dari Tuhan adalah semua yang baik? Bukankah yang kita terima yang dari Tuhan adalah semua yang mulia? Saudara, bukankah yang kita terima dia tetap Bapa yang setia sekalipun kita tidak setia? Bukankah setiap kali kita datang dengan dosa, dia tidak pernah menghakimi, tapi dia datang dengan pengampunan. Saudara, dan apapun yang kita terima dari Tuhan, itulah yang seharusnya kita berikan kepada orang lain, saudara. Karena itu hukumnya. Saudara masih ingat doa Bapa kami? Di Alkitab tertulis, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Lalu perhatikan saudara, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, menyadarikah sebenarnya apa yang sedang kita minta ketika kita bawa doa Bapa kami ini, saudara? Adalah yang kita minta Tuhan memperlakukan kita sama seperti kita memperlakukan orang lain, saudara. Ya. Dia berkata, Tuhan ampunilah kami, Engkau mengampuni aku. Ampuni aku Tuhan sama seperti aku mengampuni orang lain. Pertanyaan saya hari ini, apakah saudara mau Tuhan memperlakukan kita seperti kita memperlakukan orang yang menyakiti kita? Apakah kita mau memperlakukan Tuhan, kita mau Tuhan memperlakukan kita seperti kita memperlakukan saudara kita yang mungkin terus iri dengan kita, membanding-bandingkan dirinya dengan kita, dan tanpa dia sadari dia terus melukai setiap kita. Tapi hari ini saya sungguh berdoa, jika kita mau Tuhan untuk memperlakukan sama seperti kita memperlakukan orang lain, mari hidup dalam firman Tuhan, saudara. Saudara, dalam kehidupan ini saya baca akan Markus 11 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Firman-Nya juga jelas berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, ini yang terjadi, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Waktu saya baca ini saya bilang, cialat ini, saya bilang Tuhan, apa yang kita lakukan kepada orang lain, Tuhan akan memperlakukan hal yang sama, saudara. Dan saudara mungkin bilang gini, kenapa sih kamu tiba-tiba khotbah tentang pengampunan, melepaskan trauma dan sebagainya. Saudara, karena sekali lagi dalam kehidupan kita hari-hari ini ada begitu anak Tuhan berhenti karena apa? Kecewa. Berapa banyak orang sudah mulai tidak lagi pelayanan, kenapa? Pemimpinnya gitu sih. Kenapa orang tidak mau ke gereja? Orang bilang munafik semuanya. Dan tanpa kita sadari, hal sesederhana mengampuni sudah kita lupakan dari kamus hidup setiap kita. Sedangkan dia berkata, nah, engkau tidak mau mengampuni, engkau tidak mau melepaskan trauma masa lalumu, maka kekuatan baru tidak akan tumbuh, saudara. Sedangkan dari pihak Tuhan, dia mau untuk apa? Menyembuhkan setiap kita dan menguatkan kita hari demi hari, saudara. Tapi saudara perlu mengerti, mengampuni itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kuat, saudara. Oleh orang-orang yang besar hatinya, orang-orang yang melihat dari perspektif yang berbeda. They will always think like an eagle. Mereka berpikir seperti raja wali, saudara. Dan orang-orang yang berpikiran sempit, yang tidak mau mengampuni, nyaman dengan kondisi traumanya, nyaman dengan kondisi marahnya, nyaman dengan kekecewaan, nyaman dengan kepahitan, adalah seperti ayam, saudara. Saudara, dan raja wali dan ayam itu berbeda, saudara. Saudara, ayam itu makan jagung, betul. Koreksi jika ada saudara yang di sini ternyata pro dalam perayam-ayaman, saudara ya. Tapi yang saya baca, saya pelajari dari internet, ayam itu makan jagung, betul. Tapi ayam juga makan apapun yang ada di tanah, saudara. Termasuk, mohon maaf, pupnya sendiri dimakan, saudara. Saya tidak mencoba untuk membuat saudara tidak makan ayam, saudara ya. Tapi kenyataannya begitu. Dia makan apapun yang ada di tanah. Dia makan sebuah kotoran, dan bukan kotoran, itu adalah sesuatu yang seharusnya kita lepaskan, dan bukan sesuatu yang seharusnya kita makan, saudara. Ya kan? Saudara, kalau hari ini ke toilet pun, saudara mau keluarkan itu kan saudara, iya saya mau.
pembersihan terlebih dahulu. Atau ada yang ngomong ya sama pemberesan terlebih dahulu. Bukan hati tapi yang di bawah ini loh saudara. Saudara berkata ya aku mau pelepasan dulu di bawah. Karena semua kotoran itu seharusnya sesuatu yang dilepaskan. Tapi ayam makan sesuatu yang seharusnya dilepaskan malah dimakan saudara. Nah kita ini kalau terus-terusan kayak ayam saudara, kita terus-terusan makan kekecewaan, kepahitan, trauma, saudara makan terus saudara. Saudara kita tidak bisa berharap kita makan seperti ayam dan terbang seperti Raja Wali. Gak bisa saudara. Saudara Raja Wali itu tidak pernah makan bangkai sekalipun. Dia gak pernah makan bangkai. Dia gak pernah makan sesuatu yang sudah kotor, yang mungkin sudah mati. Dia gak pernah makan itu. Dan hari ini saya sungguh berdoa, mari jangan makan seperti ayam saudara. Makan sesuatu yang seharusnya kita lepaskan. Tapi saya sungguh berdoa, kita lepaskan semua bulu-bulu yang lama, semua cakar yang lama, semua paruh yang lama, supaya apa? Dia berikan kekuatan yang baru di tengah-tengah kita. Karena ini yang saya percayai saudara, ada promosi Tuhan yang mau dia tawarkan dalam hidup saudara dan saya. Dia mau bawa kita terbang begitu tinggi, tapi dia tidak mau kita untuk terus mengungkit masalah yang lama, trauma yang lama, hanya karena kita tidak bisa selesai dengan itu. Hanya kita tidak bisa berdamai dengan manusia maupun kondisi. Karena ketidakmampuan kita mengampuni seseorang hanya akan membuat kita terus di kandang ayam saudara. Sedangkan Tuhan memanggil saudara dan saya untuk naik ke atas gunung saudara. Dan hari ini saya sungguh berdoa, mari kita jalani hidup kita bukan karena perasaan saudara. Jangan biarkan emosi kita, emosional kita, perasaan kita yang memimpin di depan. Tapi izinkan roh Tuhan yang memimpin hidup setiap kita. Kalau hidup kita terus isi dengan kemarahan, kepahitan, kita akan hidup dipimpin oleh emosi saudara. Saya suka dalam quote seorang bernama Tara, dia berkata, if you are not spiritually fed, you will be emotionally led. Saudara. Kalau engkau tidak mengisi hidupmu dengan buah-buah roh, dengan firman Tuhan, dengan hadirat Tuhan, maka hidup kita akan dipimpin oleh emosi kita. Dan detik emosi kita, perasaan kita yang memimpin kita, yang mengendalikan kita, itu adalah menjadi tuan kita. Saudara mau tahu bagaimana jika hidup kita ini masih menjadi budak akan perasaan kita? Saudara, jika saudara dalam sebuah satu ruangan dan saudara moodnya happy, saudara luar biasa, saudara cengar-cengir, saudara happy, tiba-tiba ada satu orang masuk, moodmu berubah. Tiba-tiba kau kesel, kau marah, perut berubah, moodmu berubah, perasaanmu berubah. Itu artinya hidup kita masih dikontrol oleh apa? Perasaan kita. Dan artinya perasaan kita itu masih menjadi tuan kita. Biar ini saya sungguh berdoa, jangan saudara. Itu hanya akan membawa kita kepada kesengsaraan. Tapi sedangkan yang Tuhan mau adalah kau hidup dengan bahagia dan damai sejahtera. Tuhan tidak mau kita terus menjadi ayam yang matoknya ke bawah terus, kotoran terus yang dimakan. Tapi mari kita lepaskan pengampunan. Saudara, apa yang saya pelajari ketika hari ini kita berseteru dengan seseorang dan kita tidak mau mengampuni orang itu, apa yang akan terjadi kepada orang itu? Gak akan ada apa-apa saudara. Saudara, mungkin saudara yang stres, saudara yang marah, saudara yang gak mau makan, tensi saudara tinggi, gula naik, kolesterol naik, saudara jadi orang seperti stres. Tapi yang sana bisa jadi hidupnya santai aja, gak
Akan ada efeknya. Saudara. Jangan pikir ketidakmampuan kita mengampuni orang itu akan mengeluarkan seperti ada tenaga dalam keluar. Gak ada, saudara. Yang stres kita, tapi dianya biasa aja. Saudara, saya pernah ngalami, saudara, tapi kali ini saya bagian yang tidak merasakan apa-apanya, saudara. Saya waktu sekolah, saya ini pernah nakal, saudara ya, namanya juga anak, sekalipun anak pendeta, saudara ya. Saudara, saya ini pernah nakal, guru waktu itu guru baru, dia datang, guru itu imut banget, saudara. Lebih pendek dari saya, cantik, imut-imut, pokoknya gemesin, pokoknya saudara. Nah, saya dengan, ya dari dulu badan saya masih segini-segini kan, saudara. Saya lihat dia, saya tuh isengnya keluar. Tengah-tengah pelajaran saya keluar kelas. Ngapain saya? Beli gorengan. Setelah beli gorengan, masuk ke dalam kelas. Sambil masuk sambil kraus. Kayak anak kurang ajar lah, saudara. Saya duduk sepanjang pelajaran saya makan gorengan. Berisik banget, saudara. Saya singkat cerita, besok harinya saya udah nggak lihat guru itu lagi, saudara. Dan saya dikabari bahwa guru ini keluar dari sekolah. Sekali lagi saya masih nggak kerasa, saudara. Saya pikir biasa dan tahun berlalu, saya mulai tambah berumur, saudara, dan hari itu saya ingat saya jadi seorang pemimpin di penari untuk kelompok kecil, saudara. Itu pertama kalinya saya jadi seorang pemimpin. Dan saya mulai kenal Tuhan, saya mulai belajar firman, saya mulai pelayanan sungguh-sungguh. Saudara, keisengan saya mulai buang lah, saudara. Kecuali iseng buat kokoh saya, saudara ya. Kalau itu wajib hukumnya. Tapi buat yang lain saya udah gak iseng. Dan satu hari tiba-tiba ada satu hari di antara para penari, cici saya sebagai pemimpin tari, dia mulai bilang begini, ayo hari ini kita akan pemberesan. Semua penari kita tidak akan latihan, kita tidak akan ngapa-ngapain, kita akan pemberesan. Kita sembah Tuhan sampai hadirat Tuhan kuat. Lalu datangi orang yang menyakiti kamu. Ambil tisu basah, basuh kakinya sampai kinclong, saudara. Dan hari ini kita akan pemberesan, tidak lagi marah-marah antar penari, saudara. Dan hari itu saya pede, saudara. Siapa yang kecewa sama saya, orang saya nggak ngapa-ngapain, ya kan, saudara. Saya pede aja. Tiba-tiba dari sekian orang datang satu perempuan. Saya tahu ini penari pasangan, saudara. Saya nggak terlalu kenal dekat, tapi saya tahu dia lah. Saya tahu ini penari pasangan. Dia tiba-tiba gosok kaki saya, saudara, sampai kinclong, saudara. Dia nangis, saya bingung. Setelah selesai dia nangis, saya bilang, saya minta maaf ya, tapi boleh nggak saya tanya, saya tuh ngapain kamu? Saya tuh merasa nggak terlalu kenal sama kamu, kok kamu basuh kaki saya sampai kayak begini? Saya tuh ngapain kamu? Dan tiba-tiba dia bilang gini, kamu ingat saya nggak? Enggak, saya bilang. Memang kamu itu tidak ngapa-ngapain sayang. Kamu ingat waktu kamu SMA ada satu guru baru, anaknya kecil imut-imut. Oh ingat, saya bilang, tahu itu. Dan dia bilang, iya, waktu kamu sekolah kamu bully dia. Loh, saya nggak ingat ya, saya ngapain? Kamu masuk, keluar beli gorengan, masuk makan gorengan, kraus-kraus, berisik, bikin satu kelas tidak konsen belajar. Dan dia bilang orang itu kepahitan, dia keluar dari sekolah sampai memutuskan keluar kota, gara-gara saya makan gorengan. Saya bilang, Tuhan ini emang rodo anak kurang ajar, saya bilang, sampai bikin orang pergi keluar kota. Dan saya bilang, terus itu siapamu? Dia bilang, itu kakak kandung saya. Dia kepahitan, dia cerita sama saya kepahitan sama kamu. Dan bertahun-tahun dia pendam, saudara. Dia cerita, tiap kali latihan nari aku ngeliatin kamu dari jauh, katanya. Saya bilang, maaf ya, tapi saya nggak kerasa itu, saya bilang. Sudah dari itu saya minta maaf, saya kapok, saya minta maaf. Saya bilang, Tuhan ampuni saya minta maaf ke orangnya. Saya juga telepon guru saya yang dulu saya telepon, saya bilang saya minta maaf, kelakuan saya anak-anak banget, saya minta maaf. Saudara, dan ketika itu saya menyadari, ya Tuhan, kadang seperti saya, saudara, pihak sananya tidak merasa, tapi yang satu stres
tensi tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi, saudara. Sudah kesel, sudah nggak mau makan. Tapi sekali lagi saya sungguh berdoa, mari jangan lakukan hal itu. Sudah tahu, karena ketidakmampuan kita itu seperti minum racun, tapi menunggu orang lain yang mati, saudara. Kita tidak mau mengampuni kita yang minum racun, tapi kita berharap orang lain yang mengampun, yang mati, dan bukan kita. Tapi kenyataannya siapa yang akan mati? Kita, saudara. Itu akan menggerogoti kita. Saudara, salah satu faktor kenapa orang itu tidak bisa mengampuni, saudara, karena sebenarnya dia masih peduli, saudara. Suatu hari saya dengan kokoh saya ini punya kokoh unik, saudara. Namanya Brother Joseph, saudara, kokoh Joseph. Dia ini punya kebiasaan, saudara. Kalau kita pergi makan bersama dan kita makanannya itu di tengah semua, kalau saya minta, kok bagi dong, diem aja. Tapi ada satu waktu di mana dia, oh iya ini buat kamu nih, ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Saya itu bertahun-tahun ngamati, saudara, dan akhirnya saya temukan jawabannya. Sudah tahu kenapa? Karena dia diem, karena dia berbagi, bukan karena hatinya belas kasihan, bukan. Kenapa dia mau bagi? Karena dia tidak suka makanannya. Dia nggak suka makan, Nisa, bagi, oh habiskan. Kenapa? Dia nggak suka. Tapi begitu itu sesuatu yang dia suka, dikip. Komentar Siti, enggak usah, pesen lagi. Sudah seringkali kita seperti itu, kita tidak mau melepaskan. Kenapa? Kita masih peduli, kita masih suka, saudara. Tapi hari ini saya sungguh berdoa, Tuhan tidak mau kita terus terpenjara dengan hal yang sama. Dia tidak mau kita terus ada dalam lingkungan putaran yang sama terus menerus, saudara. Tapi yang dia mau adalah untuk kita bebas dari semua trauma, bebas dari semua kemarahan, bebas dari semua kepahitan, bebas dari semua iri hati. Supaya apa? Engkau terbang semakin tinggi, saudara. Supaya apa? Cakarmu ini semakin kuat. Supaya apa? Parumu ini semakin tajam. Dia ingin memberikan kepada kita, setiap kita dalam masa depan yang luar biasa. Tapi dia perlu untuk setiap kita melepaskan semua yang ada di tangan kita hari ini, saudara. Dia tidak bisa menambahi apapun dan memberkati dan memberikan apapun jika tangan kita masih penuh dengan kemarahan, kepahitan, dan semua racun, saudara. Dia sudah mati di atas kayu salib buat setiap kita. Untuk apa? Kita bebas di dalam dia. Dia ampuni kita supaya kita mengampuni orang lain. Saudara, jangan korbankan surga. Jangan korbankan surga kita hanya karena beberapa orang menyakiti dan mengecewakan kita, saudara. Yang membutuhkan tabib adalah orang yang sakit, saudara. Orang yang datang kepada Yesus sadar bahwa dirinya itu sakit karena dosa. Jadi benturan antar pasien ini rada wajar, saudara. Saudara, karena saya pelajari ya, orang menyakiti kita itu belum tentu karena dia jahat, saudara. Bisa jadi karena itu kelemahannya dia. Karena kita berkata apapun yang keluar dari perkataan kita, apapun sikap kita dengan orang lain, itu muncul dari hati kita. Saudara lihat orang-orang yang suka merendahkan orang lain, sebenarnya kenapa? Dalamnya sendiri pun merasa rendah, saudara. Saudara, sekali lagi, semua apapun orang yang ada di sekitar kita belum tentu dia itu jahat. Tapi bisa jadi kenapa? Karena itu adalah kelemahannya dia. Bukankah kita semua juga punya kelemahan dan kita diampuni oleh Tuhan? Mengapa tidak kita juga mengampuni akan kelemahan orang-orang di sekitar kita? Saya sungguh berdoa tidak ada ayam-ayam di tengah-tengah kita, tapi ada Raja Wali Tuhan yang luar biasa, yang akan terbang tinggi dengan ajaib, akan melewati badai, dan kita akan naik ke puncak gunung tertinggi. Tapi ingat,
ada fase perubahan. Semua bulu yang lama harus dilepaskan, cakar paru yang lama semua harus dilepaskan. Karena pengampunan tidak mengganti masa lalu, tapi memperluas masa depan kita, saudara. Pengampunan tidak mengganti apa yang terjadi di masa lalu. Pengampunan tidak mengganti maupun membenarkan sikap orang lain. Pengampunan juga tidak akan merubah masa depan, akan merubah masa depan kita, saudara. Saudara, dan jangan harap pengampunan kita akan merubah orang itu, belum tentu, saudara. Tapi pengampunan itu akan merubah siapa? Kita. Tiba-tiba kita yang dulunya menjadi orang yang pemarah, dikit-dikit angry bird, saudara. Tiba-tiba engkau akan berubah menjadi merpati yang penuh dengan shalom dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Pengampunan tidak pernah orang lain, saudara, tapi pengampunan itu untuk setiap kita. Dan bukankah indah untuk hidup dalam damai yang luar biasa, saudara? Tapi juga lepaskan setiap trauma-trauma dan ampuni dirimu sendiri, saudara. Saya akan tutup dengan cerita ini. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya barusan pulang dari Eropa, saudara. Sudah sekitar tahun lalu ketika ada Bahtera di Sion, saudara, dan ketika kita berdoa, tiba-tiba Tuhan bicara dalam hidup saya. Dia bilang, "Sa, kamu kembali lagi ke Eropa." Sudah hampir 8 tahun lebih, saudara, saya nggak kembali ke Eropa. Saudara, dan Tuhan bilang kembali lagi ke Eropa, buat retret dengan pasukan di sana, buat semuanya, saudara. Dan kita buat, saudara, dan saya mengucap syukur pasukan Bahtera yang di Eropa itu masih sungguh-sungguh amat membara buat Tuhan, saudara. Dan mereka atur semuanya sedemikian rupa, ada mereka yang menentukan tanggal, saudara. Dan bukan sebuah kebetulan, kami itu kembali waktu hari King's Day di Belanda, saudara. Saudara, dan ketika sebelum saya berangkat ke Belanda, saya dikabari bahwa ada satu gereja lokal terbuka buat kamu. Dia bilang, "Sa, gereja lokal yang terbuka buat kamu, kamu boleh khotbah. Tapi khotbahnya harus khotbah bahasa Inggris," saudara. Nah, saudara, saya ini tidak sepede saudara-saudara saya yang lain. Saya aja kadang merasa kalah pede sama Bevis, saudara. Dia itu dengan segala keterbatasannya, tapi memang sungguh iman, punya pilar yang luar biasa. Khotbah bahasa Inggris pun sikat, saudara. Di Makassar saya nggak paham dia ngomong apa, tapi anak-anak dijamah Tuhan. Saya bilang, wah, itu memang bahasa roh yang luar biasa. Saya bilang, Bev, nah, itu nggak punya kepedean seperti Bevis, saudara. Saya nggak punya kepedean seperti Joshua karena saya itu punya trauma khotbah bahasa Inggris. Kenapa? Karena di tahun-tahun papa saya meninggal, saya harus pergi ke Eropa karena ada konferensi yang sudah disiapkan dan tidak bisa dibatalkan. Dan saya harus ikut ke sana, dan saya salah satunya harus khotbah bahasa Inggris. Nah, saudara, saya itu mencoba semaksimal saya, sebisa saya. Saya turun dari mimbar, ada orang datangi saya, dia jabat tangan saya. Saya pikir orang ini mau muji, tapi sebaliknya. Dia bilang gini, "Sa, kamu itu kalau khotbah bahasa Indonesia kayak singa, khotbah bahasa Inggris kayak kucing." Saya diam. Nah, perkataan itu tanpa saya sadari membuat trauma di sini, saudara. Ternyata itu mentraumakan saya. Jadi tiap kali ada kesempatan khotbah bahasa Inggris, saya tolak. Kalau bisa Pak Thomas saja, saya bilang. Pak Thomas Inggrisnya lebih baik dari saya. Pak Thomas saja. Saya akan ngeles, saudara. Kenapa? Trauma yang tidak pernah saya mau beresi, saudara. Dan ketika Tuhan suruh ke Eropa, tiba-tiba terbuka. Saya tanya Tuhan, Tuhan bilang, "Ambil kesempatan itu atau aku tidak akan kasih kamu kesempatan lagi." Saya orang wani, saudara. Saya bilang, "Oke, Tuhan." Saya bilang ke Cirepkah, "Oke, Cik, khotbah bahasa Inggris diterjemahkan ke Belanda." Siap. Saudara, percayalah, saya mules sebulan, saudara. Mau berangkat kayak orang, waduh, tidur nggak nyenyak apalah, saudara. Tapi saya siapin, saudara. Saya siapin khotbahnya dalam bahasa Inggris, catatan saya bahasa Inggris, saudara. Dan semuanya saya siapkan.
Bahkan doa pembuka, doa penutup saya tulis biar ada contekannya, saudara. Saya bikin semuanya sudah siap. H-1, saudara. Kami kebaktian itu sekitar jam 2 siang. Saudara, dan itu pindah kota, jadi sejam perjalanannya naik mobil. Pagi-pagi jam 5 pagi saya sudah melek. Saudara. Kenapa? Stres. Saudara. Saya bangun pagi, di depan rumah saya itu ada kali, saudara. Ada bebek-bebek lewat, saya khotbahin bebek-bebek, saudara. You know, saya bilang, Jesus loves you, Jesus loves you. Saya khotbahin bebek-bebek. Terjadi lawatan atas bebek-bebek di Amsterdam pagi itu, saudara. Pagi-pagi saya ngotbahin bebek-bebek. Saking tegang, makan pagi sudah tidak mood, saudara. Saudara, dari itu karena kami khotbahnya cukup sore ya, siang sore, kami diajak makan dulu, ya. Kami diajak makan dulu jam 12 siang. Nah, jam 12 siang kami sampai, tiba-tiba Ibu Ripka datangin saya. Dia bilang, "Sah, puji Tuhan, kamu ndak usah khotbah bahasa Inggris. Ada penerjemah Indonesia Belanda." Dalam hati, puji Tuhan. Di mulut puji Tuhan, dalam hati, saudara, Tuhan kok ndak dari kemarin-kemarin. Saya bilang, lah punya dari kemarin. Saya bilang, udah gak bisa tidur sebulan. Saya bilang, nyiapin tadi pagi bebek-bebek saya khotbahkan. Hampir altar call, saudara. Saya bilang, kok dia dari tadi di hati, saudara. Saya ngomong, Tuhan, yang bu ini dikasih itu good news dari hari pertama saya nyampe. Saya bilang, kenapa kok H-1 jam baru aku ini mau kasih tahu. Dan Tuhan bilang gini, tapi kan aku katanya mau pulih dari trauma. Saya diem, saudara. Dan singkat cerita, kita kebaktian, saudara, penerjemahnya datang, saudara, orang Bahtera juga. Dia khotbahkan saya dari Indonesia ke Belanda. Saya pikir tenang, saudara. Saudara, dan setelah selesai, saya tutup iPad saya kembali ke kursi. Tiba-tiba pendetanya datang, ini pendetanya keturunan Ambon, saudara. Jadi saya ngomong bahasa Indonesia, dia mudeng sidik-sidik, saudara. Dia maju ke depan, dia pakai bahasa Belanda, saya nggak tahu, penerjemah saya juga nggak nerjemahin lagi. Tapi saya tahu dari gelagatnya altar call. Dan benarlah tiba-tiba beberapa jemaat hampir separuh maju ke depan, saudara. Hampir separuh maju ke depan. Pendetanya datangin saya, dia bilang, please pray for us. Dalam hati mateng saya bilang, kenapa? Khotbah bahasa Inggris, saudara bisa punya contekan. Doa bahasa Inggris, apalagi kalau saya doain itu saya ngikut Tuhan, saudara. Doainnya kemana? Kan gak mungkin saudara sampai Google Translate begini kan. Masa saudara sampai gak bisa. Udah gitu penerjemah saya gak tahu kemana. Saya sudah mikir, waduh, tangan saya dingin banget, saudara. Saya mau lari kemanapun sudah tidak ada tempat untuk berlari, saudara. Saudara, itu ada kelompok Ibu Lani dan sebagainya, duduk manis saja di situ, saudara. Sebenarnya tatapan mata saya itu kayak, mbok ditolongi, saya ditolong. Tapi memang dalam hadirat Tuhan mereka tetap menyembah Tuhan sampai akhir, saudara. Akhirnya saya doain dan saya tuh lihat-lihat, karena beberapa saya tahu orang Indonesia. Lah kan enak ya, saudara, kalau doain orang Indonesia ya saya doainnya bahasa Indonesia. Saya lihat, orang itu saya mikir orang Indonesia apa orang Belanda, karena orang-orang Belanda mukanya kayak orang Indonesia, saudara, beberapa. Saya melihat tidak ada satu, saya katanya bule ya, saya nyoba doa bahasa Inggris. Saudara tahu, tapi tiap kali ada alunan musik, itu lirik lagu semua masuk di otak saya. Jadi kalau saudara bingung mau ngomong bahasa Inggris apa, saudara bilang, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Saya ngomong bahasa Inggris ya, selesai ya, saudara. Saudara tinggal ngomong begitu. Saudara tinggal kalau bingung, haleluya 12 kali. Nah begitu Ibu Ripka main, bukan Ibu Ripka, masih ada pianonya dari suatu main, lirik tuh lagu masuk semua di otak saya. Dia suka ngomong jrang. Tiba-tiba pemain musiknya pulang. Jadi musik itu sempat ada pergantian hening. Musik hening, otak saya hening, saudara. Saya mikir apa.
Saya doain satu orang nih, kayaknya bukan orang Indonesia. Oh Jesus, oh Jesus. Saya begitu terus. Doain orang, oh Jesus. Saya bilang, ayo saya mikir, dia mau ngomong, oh Jesus. Tiba-tiba, saya doain bahasa Indonesia aja enggak apa-apa. Iya, saudara. Ternyata orang Indonesia pasukan Bahtera. Saya ketemu sampai makan siang dan retret, saudara. Tapi namanya harga diri, saudara. Saya masih, oh Jesus, bless this girl, oh Jesus. Doanya itu bahasa Inggris. Harga diri saya begini, saya sombong mulu, saya bilang. Oh, sudah diomongi pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Tetap saya pakai bahasa Inggris. Kenapa? Isin, saudara. Saya ketemu dia, saya nunduk. Ketemu teman saya nunduk, saya lewat terus. Sudah sampai saya pulang, orangnya nggak tahu cerita ini, saudara. Dia nggak tahu kalau streaming, saudara. Ya, saudara. Sudah hari itu sejujurnya setelah itu saya cerita ke keluarga saya, semuanya ngekek. Saya bilang, kamu ngekek, saya bilang. Saya malu, saya bilang. Tapi setelah selesai semua, tiba-tiba di mobil Tuhan bilang gini, ada yang berbeda nggak dari hatimu? Saudara, ketika itu saya bilang, iya ya Tuhan, kok ada yang lain? Saya bilang, dulu ketakutan saya khotbah bahasa Inggris, ketakutan saya mendoakan orang bahasa Inggris, tiba-tiba hilang. Saudara, di retret ada beberapa orang dari gereja lokal, saudara. Dan salah satu dari mereka datangin saya, dia bilang, tolong ajari saya penyembahanmu, ajari saya tentang Tuhanmu. Dia bilang, doakan saya doain pakai bahasa Inggris, tiba-tiba lancar, saudara. Padahal tidak ada musik yang mengiringi saya. Dan setelah itu selesai semua di hari terakhir, saya tahu ada yang breakthrough di sini, saudara. Saudara, saya berkata, Tuhan, kalau memang aku sudah pulih dari trauma, beri aku petunjukmu. Saudara, dan tiba-tiba datanglah sepasang suami istri, orang bule-bule tinggi-tinggi, saudara. Dia orang lokal, mereka seorang hamba Tuhan. Dan dia berkata, hari ini kamu sudah memberkati kami dengan firman, sekarang saya mau memberkati kamu. Dan dia bilang begini, Tuhan cuma bilang, good job Sasa, I'm very proud of you. Dan kemudian dia berkata apa, saudara, begini, Tuhan berkata, mulai hari ini aku akan bawa kamu pergi ke bangsa-bangsa. Kamu akan khotbah dari bangsa ke satu bangsa yang lain, bangsa ke satu bangsa yang lain, dan kamu akan mengkonekkan mereka. Tapi kamu bukan mengkonekkan mereka dengan manusia, engkau akan mengkonekkan mereka dengan Tuhan. Sudah setelah selesai semua itu, Tuhan bilang, itu dari aku. Saya berkata, untuk saya simpan di sini. Dan ketika itu Tuhan ajari ini, saya berkata, iya ya Tuhan. Semua masa lalu, semua trauma itu tergantung kita mau atau tidak, saudara. Waktu saya terima tawaran khotbah bahasa Inggris di gereja, saya bisa tolak gak, saudara? Bisa. Saya tinggal bilang, oh maaf perut saya mules lah, apalah. Saya bisa pakai macam alasan. Tapi hari itu saya mengucap syukur oleh karena anugerahnya. Ketika dia berkata, seperti dia berkata, maukah engkau sembuh? Dan detik kita berkata, mau Tuhan. Saudara akan lihat anugerahnya akan menyertai setiap kita. Kita akan dimampukan untuk melepaskan semua bulu-bulu yang lama. Kita dimampukan melepaskan semua cakar-cakar yang sudah tumpul. Kita dimampukan melepas semua paruh yang sudah tumpul. Semua memorimu akan masa lalu. Dia berkata, nak, selesai dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia akan memberikan kepada setiap kita kekuatan yang baru, saudara. Dan engkau akan terbang semakin tinggi. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau terus naik dan tidak akan pernah turun. Engkau berlari dan tidak menjadi letih. Engkau terus terbang bersama dengan Tuhan sampai ke puncak gunung tertinggi. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitabmu saja, bangkit berdiri sama-sama. Kita mau sembah Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan.
Jamah kami Tuhan, biar hari ini selesai dengan semua bulu-bulu lama kami, dengan semua cakar lama kami, dengan paruh lama kami selesai Tuhan. Biar kekuatan yang baru Kau turunkan di tengah-tengah kami. Thank you Lord. Untuk Roh-Mu kami buka Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. kami buka hati kami Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami Tuhan, ku buka hati. Untuk Roh-Mu Tuhan. Mari beracara di tengah-tengah kami Tuhan, Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buat engkau yang hari ini kau mau berkata, Tuhan berurusan dengan aku. Mungkin kau punya luka yang orang lain tidak mengerti. Engkau punya trauma-trauma masa lalu yang orang lain tidak mengerti. Jika kau orang yang pegang hatimu, saudara, taruh tanganmu di hatimu. Taruh tanganmu di hatimu, saudara. Engkau yang punya kekecewaan, kemarahan, iri hati, kepahitan apapun. Mungkin dengan keluargamu, dengan orang-orang sekitarmu. Bahkan mungkin dengan pemimpinmu, dengan orang-orang gereja. Tuhan, pegang hatimu. Pegang hatimu. Dan nyanyikan lagu ini keluar dari hatimu. Benar-benar dari hatimu, saudara. Thank you Lord. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati Untuk Roh-Mu Tuhan. Kasih Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dan hari ini hamba berdoa Tuhan, Kau dengar hati anak-anak-Mu yang mau untuk menjadi sembuh. Kau dengar jeritan hati anak-anak-Mu yang mau lepas dari setiap trauma dalam hidupnya. Berikan anugerah-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami untuk bisa mengampuni orang lain. Mampukan setiap kami untuk lepas dari setiap trauma akan masa lalu hidup kami. Mampukan setiap kami Tuhan untuk hidup mengikuti arahan-Mu dan ajaran-Mu dalam hidup setiap kami. Bebaskan kami Tuhan. Jadikan kami orang yang merdeka di dalam Engkau. Jadikan kami raja wali yang sehat. Jadikan kami raja wali yang terbang semakin tinggi bersama dengan Engkau. Dan biarkan kami tidak terus ada dalam kandang ayam Tuhan. Tapi biarkan ketika Engkau memanggil kami ke atas gunung, kami akan terbang dan menjumpai Engkau. Hamba sudah selesai, tapi hamba percaya Engkau tidak akan pernah berhenti bekerja di tengah-tengah kami Tuhan.
Biar setiap hari kami terus berkata, kami buka hati kami untuk Roh-Mu. Biar setiap hari kami berkata, jamah kami Tuhan. Biarkan hari makin hari kami makin bebas di dalam-Mu. Hari makin hari damai sejahtera makin turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi keluar dari hati-Mu. Katakan, ku buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.